saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Apa sih yang dimaksud dengan KTT G20? KTT G20 yaitu singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20, yang dimana pertemuan 20 negara dalam rangka kerjasama internasional antara 20 negara anggota G20 itu sendiri. Terus siapa aja sih anggota dari KTT G20? Jadi karena ada 19 negara Asia dan 1 negara Uni Eropa yang mengikuti KTT G20, diantaranya yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab, Australia, Argentina, Brazil, Cina, India, Jerman, Jepang, Turki, Kanada, Meksiko, Prancis, Korea Selatan, Rusia, Inggris, Uni Eropa, dan tentu saja Indonesia. Terus tujuan didirikannya KTT G20 itu apa sih? Jadi tujuan utama didirikannya KTT G20 yaitu untuk merangkul negara maju dan berkembang untuk mengatasi krisis yang terjadi di antara khususnya Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Selain itu, tujuan dari KTT G20 yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan inklusif. Karena sistem G20 memang tidak memiliki sekretariat yang tetap, yang dimana presidensi selalu berganti tiap tahunnya. Maka dari itu, sesuai ketentuan dari Riyadh Summit 2020, Indonesia ditetapkan sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. Indonesia juga dianggap berpengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi di Asia pada akhir 90-an. Dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Karena Bali telah memenuhi standar MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Selain itu, Bali juga memenuhi standar layanan acara dan panitia nasional G20, serta hampir memenuhi semua kriteria dan indikator sesuai Permenpar nomor 5 tahun 2017. Seperti yang kita tahu, banyak orang asing dari luar negeri datang ke Bali untuk berliburan karena memiliki destinasi wisata yang bagus, serta memiliki pemandangan yang indah. Berkat acara G20 ini, tentunya berpotensi untuk meningkatkan kunjungan wisata di Bali. Tema ini diangkat oleh Indonesia karena dunia masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19 yang membutuhkan suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar dan solusi pemulihan dunia dalam bidang ekonomi maupun politik. Citra dan reputasi yang ingin dibentuk adalah yang pertama, membangun citra positif bagi Indonesia di mata dunia. Yang kedua, membentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Yang ketiga, membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang keempat, menjadi negara representasi daripada negara berkembang lainnya. Dan yang kelima, membangun citra Bali sebagai kawasan wisata yang indah dan kaya akan nilai budaya. Poin pertama yaitu menyampaikan informasi program kerja pemerintah saat acara berlangsung kepada masyarakat agar masyarakat turut terlibat dalam menyambut KTT G20 di Indonesia. Poin kedua yaitu jajaran Kominfo melakukan kolaborasi lintas stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Kolaborasi ini sangat penting
demi menciptakan pemberitaan yang positif. Karena Kementerian Kominfo mencatat bahwa ada 2.300 lebih pemberitaan baik lokal, swasta, internasional, bahkan jaringan televisi di Eropa. Poin ketiga yaitu membentuk tim juru bicara untuk forum presidensi G20 Indonesia. Fungsinya untuk menyampaikan poin-poin penting di setiap pertemuan presidensi G20 kepada semua kalangan masyarakat dengan harapan agar masyarakat mendukung kesuksesan presidensi G20 Indonesia. Berikut adalah siaran dari Maudy Ayunda sebagai juru bicara presidensi G20. G20 Indonesia. Teman-teman, transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas presidensi G20 Indonesia. Media komunikasi yang digunakan apa sih pada Indonesia G20 kemarin? Tim Humas melakukan penyebarluasan informasi yang akurat kepada publik melalui berbagai media, seperti media sosial dan media massa. Pada media sosial, menjadi hal yang sangat efektif guna mendorong kesuksesan terkait presidensi G20. Indonesia G20 memiliki akun resmi di Instagram dan Twitter berisikan konten-konten informasi terkait presidensi G20 kemarin. Dan yang media massa seperti televisi, siaran pers, surat kabar, dan masih banyak lagi merupakan memiliki peran penting dalam meliputi kegiatan G20 kemarin. Puncak KTT G20 di tanggal 15 dan juga 16 November mendatang. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, kemudian juga lebih merata dan berkelanjutan, akhirnya negara-negara ini pun mengajak negara-negara lainnya untuk bergabung dalam G20. Meskipun puncak acara KTT G20 ini baru berlangsung esok dan lusa tanggal 15 hingga 16 November 2022, tapi beragam agenda sudah digulirkan sejak beberapa saat yang lalu di Arena Nusa Dua Bali. Nah, terus juga dari acara kemarin itu Indonesia jadi banjir pujian banget dari beberapa pejabat negara, dan juga Bapak Jokowi mendapatkan banyak apresiasi karena telah berhasil menyelenggarakan acara G20 kemarin.